Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Capres dan Cawapres kini mulai menggunakan media sosial untuk berkampanye. Mereka memanfaatkan fitur live di TikTok untuk menyapa dan meraih simpati secara personal ke pemilih muda. Supaya mimpinya juga luas. Capres-Cawapres kini mulai rajin menyambangi media sosial. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, live di TikTok di sela perjalanannya berkampanye. Anies memilih membahas hal-hal yang ringan di TikTok, mulai dari skripsi sampai membahas soal pengalaman baru. Anies bilang berkampanye di TikTok bisa menjangkau kalangan muda. Saya coba untuk, kalau kemarin kita live-nya itu ketemu muka dengan desak Anies, yang itu serius, temanya tema-tema yang kebijakan, tema-tema yang politis gitu. Kalau ini kami ingin menjangkau semua dengannya barangkali lebih santai. Tapi saya baru mulai. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, juga live di TikTok saat malam pergantian tahun. Dalam live-nya, Mahfud mengajak refleksi akhir tahun dan menjawab pertanyaan netizen yang beragam, mulai dari hukum sampai soal klub bola Manchester United. Saya kira memang alam mengajarkan kepada kita kemenangan itu ada waktunya menghadapi titik untuk berhenti. Gitu. Tidak bisa terus-menerus. Termasuk MU yang dulu saya bangga-banggakan, sekarang ini kalau saya nonton lebih banyak kecewanya juga. Sehingga lama-lama perasaan suka saya kepada MU itu ya menjadi mulai berkurang. Nah, sementara Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakebuming Raka, yang selama ini dikenal aktif di media sosial, belum memastikan apakah akan berkampanye secara live di media sosial. Kapan Mas? Mulai kapan? Dekat mau ya Mas ya? Kan Mas milenial nih ya. Kan milenial penontonnya katanya Mas. Dan beliau sangat sabar sekali menanggapi saya kira luas. Berarti Mas juga akan segera live TikTok nih. Kapan Mas rencananya? Ya, Dengan berkampanye di medsos, Capres-Cawapres berharap mereka bisa mendekati dan meraih suara pemilih muda yang mendominasi di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Seberapa efektif berkampanye di media sosial bagi masing-masing capres dan cawapres untuk mendekati pemilih muda? Kami bahas bersama Muhammad Iqbal, jubir dari Timnas Amin, maksud kami, Sheryl Tansil, Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran, dan Patria Ginting, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, sehat selalu di tahun 2024. Saya langsung ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, kemarin berapa sih yang join di live TikTok-nya Pak Anies? Wah, itu udah ratusan ribu ya, lebih dari 4. Ratusan ribu ya? Iya. Ngobrolin apa aja Pak Anies di live TikTok itu? Ya, hal-hal ringan ya, hal-hal yang memang saat ini dialami para milenial ya, masalah tentang keluarga, masalah tentang pendidikan, karir ya. Dan ini tentu saja menjadi salah satu angin baru bagi Mas Anies karena memang sambutannya luar biasa. Ya karena memang ini related dengan kehidupan generasi milenial saat ini, Gen Z saat ini juga, yang dimana mereka memerlukan sosok figur ayah ya yang mau mendengarkan ya, yang murah senyum, yang tulus gitu ya. Kalau dia nggak tahu, dia nggak mau bohong, dia memang dia cari dulu gitu apa ya ini. Ini memang ini menurut saya bagian dari sebuah sesuatu yang natural menurut saya. Oke. Akhirnya sambutan itu jadi positif. Oke, dari ratusan ribu yang join itu di live TikTok, dari kalangan mana saja dan live-nya itu selama berapa lama kemarin? Banyak ya, saya kira lumayan lama ya. Jadi memang bahkan ada juga teman-teman yang saat ini dia merasa memerlukan sosok ayah ya. Kemarin lagi rame, wah ini abah opa ya, opa Korea nih gitu. Oh ini abah Anies nih gitu ya. Mereka menuturkan bahwa mereka nyaman dengan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Mas Anies.
Dan Oke. ini beserta pasangannya ya, beserta istri dan juga kadang-kadang beserta keluarga, ada juga keluarga juga sendiri misalnya. Ini menjadi salah satu tren bagaimana calon pemimpin ke depan itu memang harus dekat, harus Baik. mau turun, harus mau mendengar, dan tentu saja juga menampilkan sosok Ya. keayahan yang saat ini banyak orang mengatakan fatherless generation. Oke, saya ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, apakah Pak Prabowo ataupun Mas Gibran akan meniru atau mungkin live TikTok juga nih? Kalau untuk meniru sih mungkin bahasanya bukan itu ya, tapi memang sejauh ini kita belum ada rencana karena saat ini kan kita tahu ya dari seluruh paslon yang masih mengemban jabatan sebagai pejabat negara ini paslon nomor 2 ya, di mana memang ada komitmen dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai pejabat negara di hari biasa. Jadi di akhir pekan saja untuk kampanye pemilu ini. Dan kalau mau kita bicara soal strategi di sosial media, sebenarnya ada yang namanya platform Evelo, itu punya data yang diambil dari 19 Oktober sampai 30 Desember, dan itu mengelola bukan hanya TikTok, tapi juga X, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan itu marginnya betul-betul terukur begitu ya, angka-angkanya. Itu ada hasil terakhir yang dirilis dari 16 Desember, dirilisnya akhir Desember kemarin. Dia mengatakan bahwa sejauh ini bobot sentimen positif itu paling bagus pasangan calon nomor 2. Terutama dalam analisa mereka sesudah debat capres pertama, itu kalau kita bicara TikTok saja, matriksnya di TikTok itu volume percakapan itu didominasi oleh Pak Prabowo. Padahal itu aja Pak Prabowo belum live personal dan hanya di-up oleh akun-akun relawan saja. Jadi kalau soal sosial media sih kita khawatir ya. Oke, tapi gini Mbak Sheryl, kalau kita bicara live itu kan diselenggarakannya secara langsung. Jadi tektokannya bisa dikatakan lebih natural dan langsung bisa menyasar ke pemilih yang ingin berinteraksi langsung. Apakah ini menurut Mbak Sheryl bisa dijadikan bagian untuk strategi kampanye juga? Tentunya sosial media harus menjadi bagian dari strategi kampanye ya. Tapi saat ini kalau misalnya Mbak Cynthia mengatakan bahwa ada interaksi langsung, bukankah setiap kali hadir ke dalam acara, setiap capres dan cawapres, dalam hal ini misalnya Pak Prabowo atau Mas Gibran ketika turun, itu juga berinteraksi secara langsung. Siapa aja boleh tanya, pertanyaan yang nggak difilter, bahkan mereka bisa bersentuhan langsung secara fisik, bisa salaman, bisa foto bareng. Jadi saya rasa media sosial itu bukan kunci utama. Apalagi kita tidak bisa mengkonversi ya, karena begini, banyak sekali kita tahu bahwa akun-akun itu adalah avatar atau tanda kutip, itu adalah robot atau buzzer yang memang dibayar, atau memang social media influencer yang dibayar oleh paslon tertentu begitu. Jadi sebenarnya sosial media ini betul, kita mengikuti perkembangan zaman harus kita garap, tapi bukan menjadi faktor utama. Kita harus mengedepankan ya people to people interaction begitu. Makanya kan setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu udah heavy, pasti dari TKN sudah mempersiapkan sejumlah titik untuk paslon kami turun ke masyarakat. Oke, baik. Saya akan ke Mas Patria. Mas Patria, ini kan yang lebih aktif sebenarnya kalau dilihat dari beberapa waktu ke belakang Pak Ganjar yang aktif di medsos. Tapi yang live duluan di TikTok justru Pak Mahfud. Bagian strategi kah? Atau ada penunjukan kah atau seperti apa? Lebih tepatnya permintaan ya. Jadi Pak Mahfud itu sudah posting di TikTok, beliau awalnya di Twitter atau yang sekarang dibilang aplikasi X, di Instagram juga beliau mengatakan begitu banyak komen yang meminta Pak Mahfud, Pak ayo dong join di TikTok. Kan Pak Ganjar selama ini ya, karena Pak Ganjar ini juga bukan baru-baru ini. Kalau diingat Pak Ganjar ini sebenarnya benchmark ya untuk politisi penggunaan media sosial ketika beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode dengan aplikasi Lapor.Gub. Di situ beliau memberikan contoh baru bahwa kalau media sosial dipakai oleh politisi bukan hanya untuk ngomong saja, tetapi untuk menampung aspirasi dan juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelayanan publik. Nah, Pak Mahfud kan selama ini Menko Polhukam ya, yang isunya mungkin banyak berat-berat, yang tidak sehari-hari dan segala macam. Tapi belakangan ini justru diminta, banyak banget yang minta Pak Mahfud dan itu yang dipenuhi. Karena memang intinya yang minta tuh siapa Pak Patria? Banyak di komen-komennya, bisa dilihat di video terakhirnya
TikToknya Pak Mahfud mengatakan bahwa di aplikasi X dan juga Instagramnya beliau, awalnya itu banyak yang meninggalkan komen minta Pak Mahfud untuk hadir di TikTok. Makanya Pak Mahfud pada momen tahun baru itu memanfaatkannya dengan melakukan live di TikTok. Jadi ini sebenarnya lebih ke kami senang karena ternyata anak-anak muda banyak sekali yang haus akan informasi atau interaksi dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud di TikTok, dan itu yang dipenuhi oleh kedua calon kami. Tapi gini Pak Patria, ini kan ada juga yang ada juga yang menyebut bahwa live TikTok ini sebenarnya bisa dikatakan untuk menyamakan atau untuk karakter atau narasi gemoynya Pak Prabowo. Benar nggak seperti itu? Kalau dilihat, semua orang pasti kampanye itu bisa dihitung. Intinya pakai alat peraga kampanye, spanduk, billboard, terus kemudian ada yang di media sosial. Kalau dulu saya ingat tahun 2014 itu zamannya Twitter, Facebook gitu. Ya semuanya alatnya sama. Yang penting kan adalah bahwa kalau memang rakyat meminta, di mana mereka ingin nyaman yang berinteraksi, karena apalagi generasi muda ini kalau nggak salah sekitar 51% ya mereka saat ini calon pemilih ya. Dan ketika mereka meminta, disitulah kemudian para politisi itu harus hadir memang. Jadi bukan masalah menyamakan narasi karena alatnya sama-sama semua. Dan sekali lagi saya sampaikan, Pak Ganjar lah sebenarnya yang sudah menjadi benchmark cara menggunakan media sosial untuk memenuhi aspirasi rakyat. Oke, Mbak Sheryl, tadi kan Mbak Sheryl sempat bilang bahwa memang Pak Prabowo dan juga Mas Gibran kampanyenya hanya weekend saja. Tapi kenapa tidak memanfaatkan di waktu luang, di waktu kerja mungkin ya, Senin sampai Jumat untuk melakukan live bersama masyarakat seperti itu? Kalau pertanyaan seperti itu Mbak, kita kan sebagai pejabat publik itu masih dibayar negara dan juga punya amanah ya, harus mengemban tugas. Jadi harus fokus dong, kita nggak ada waktu lah untuk main sosmed. Tapi tentunya kalau bicara soal sosmed, kami tetap leading. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwa mereka adalah pionir, tapi data yang kami kumpulkan dari platform Evelio, justru Prabowo Gibran itu mencapai 48,39 untuk share index ya, baik itu komen, download, di-share ke WhatsApp group, dan volume percakapan, interaksi melalui Dix, share, nah itu 48,39%. Dibandingkan dengan misalnya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu 30,4%, itu kan bedanya udah 18%. Lalu untuk Pak Anies dan Pak Imin itu 21,56%. Jadi sebenarnya gini, bahkan sebelum punya akun pribadi dan live personal saja, ya sudah cukup sangat bagus ya angka kami, meskipun ya kita tetap harus kerja keras. Oke. Saya mau menggarisbawahi itu bahwa tidak harus langsung bahwa kita punya akun pribadi. Tapi kalau ada permintaan live ya monggo-monggo aja. Kan semua paslon bebas untuk berkreativitas ya. Tapi kalau menjawab TikToknya 01 dan juga 03 ini, Gemoy akan menjawabnya dengan apa nih? Atau akan melawannya dengan apa? Nanti ditunggu ya Mbak ya. Tentunya masih rahasia ya? Tapi yang jelas ya kami cukup mengapresiasi tim dan juga animo masyarakat karena ya saat ini 48,39 indeks itu kan sangat tinggi ya. Tentunya kita mengapresiasi lah semua relawan digital kita dan juga animo masyarakat. Oke, Pak Iqbal, sebenarnya berapa efisien sih kalau live TikTok kemarin yang dilakukan oleh Pak Anies untuk meraih suara pemuda? Ya, saya kira kita nggak boleh anggap remeh dengan kekuatan sosmed ini, karena memang saat ini sosmed ini sudah menjadi kekuatan. Yang diinginkan masyarakat itu bukan nonton pidato, tapi adalah interaksi. Live ini adalah membuat orang nyaman, ya. Karena tadi yang disampaikan Mbak Sheryl tadi, kalau sekedar percakapan, interaksi itu nggak semuanya positif. SDI itu negatif loh, jangan salah. Ya, walaupun banggain SDI nggak bisa jawab, tapi pada faktanya kalau kita lihat Donald Trump, itu SDI itu negatif. Jadi nggak semuanya percakapan analisanya itu, walaupun banyak di-share, itu positif. Bisa jadi yang di-share itu negatif. Jadi jangan terlalu bangga dengan banyak di-share orang. Jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah masyarakat ini perlu sentuhan, perlu didengarkan. Ya, ini seperti kata-kata Mutiara Bung Karno, siapa yang ingin mengambil mutiara maka dia harus menyelam lebih dalam. Jadi dia harus menyentuh masyarakat sampai ke pelosok, ya, yang tidak terjangkau. Ya, kalau memang katanya pejabat negara maunya kampanyenya hanya weekend, ya cuti dong, berhenti dong, ya kan? Kalau dia nggak berhenti, berarti nggak yakin menang.
Jadi Tapi memang Mas Iqbal, paslon kami masih fokus cuma di weekend aja. ya makanya itu nggak Surveinya serius. sudah hampir mencapai 50%. Itu nggak Apalagi kalau kita serius. gaspol di hari biasa kerja itu terus itu kampanye. menunjukkan bahwa nggak serius, nggak yakin menang. Kalau yakin menang harusnya mundur dong, ya kan, siap-siap mau dilantik. Tapi buktinya nggak berani, malah nunggu-nunggu waktu senggang. Jadi pilpres itu kalau sudah dicalonkan harus siap waktu buat bangsa dan negara. Jadi jangan menyampaikan masyarakat, ya, desak Anies itu luar biasa. Jadi sosial media ini menjadi salah satu yang diinginkan masyarakat, bahwa ada interaksi, ada sapa, ya, bukan sesuatu yang disetting seperti yang kemarin Pak Prabowo ke 02, ya, itu ada yang datang lebih dahulu, ada yang menyetingnya lah, itu nggak natural. Yang diinginkan masyarakat. Oke, Mbak Cynthia, saya natural. minta ya silakan Mbak Sheryl, natural. silakan ditanggapi. Oke. Sepertinya Mas Iqbal kurang mengetahui Saya menikmati aja ya. namanya Avelo ya. Avelo itu ada yang namanya sentimen positif. Dan kalau sentimen positifnya Pak Prabowo itu 75%, paling tinggi di antara pasangan yang lain. Dan kalau misalnya Bapak tadi membanggakan live TikToknya Mas Anies mencapai ratusan ribu. Gini ya, PSI itu udah lama bikin live di Space, Twitter Space. Itu kami sekali live aja bisa 2 juta. Ini capres kok, baru ratusan ribu. PSI Ya berbeda lah, kecil, antara kita partai 2 politik juta sama calon presiden. followernya Berbeda. untuk live. Nah, lalu Berbeda, Anda calon katakan gini, presiden Anda katakan berbeda dengan partai fokus politik. aja. kalau Apa misalnya bedanya Pak capres Iqbal? gitu ya. Apa bedanya Ya yang karena menurut partai Anda? politik, kalau calon presiden, Sorry, saya figur, belum orang selesai. melihat Begini ya, figur. kalau Anda mengatakan figur. mau fokus kampanye, kami fokus untuk weekend aja sudah angka hasil survei paling tinggi. Sudah hampir mencapai 50%. Enggak, kalau Anda meyakini Nah, itu, gitu loh. Anda yakin Jadi PSI dibandingkan lolos, aja sama hasil survei pasangan calon Anda gitu loh. Parliamentary threshold. Jadi kalau Anda percaya sama survei, berarti Anda yakin PSI nggak lolos. Waduh, kok bilang kita kan Ya lagi kan Anda bilang membandingkan survei, berapa kan surveinya banyak PSI nggak kita lolos. lagi membandingkan berapa Berarti banyak Anda interaksi percaya dalam bahwa live. PSI nggak Nah, lolos. tadi kan Ditahan dulu Pak Iqbal, silakan Mbak Sheryl. Kan? 500-an ribu. PSI aja live bisa 2 juta. Ya itu Jadi, menunjukkan gini loh, bahwa kita kalau tidak Anda bisa mengkonversi, kita tidak bisa bahwa Anda juga harus mengkonversi percaya bahwa interaksi PSI nggak lolos. sosial media pasti bisa menjadi suara gitu loh. Jadi saya rasa Sejak ya kapan masih survei itu kurang menentukan relevan ya hasil? kalau bicara langsung menembak Ya, bahwa lah, kita nggak ya, fokus Anda kan kampanye. bilang, Hasil Anda survei udah kan bicara kok. Oke, silakan. Sejak kapan survei menentukan Iya, hasil? Ditahan dulu Mbak Sheryl, silakan Pak Iqbal. Polling Institute, CSIS, Ya, sekarang giliran saya. semuanya Giliran saya. Prabowo Gibran itu paling tinggi surveinya. Ya makanya saya bilang kalau Anda percaya survei berarti Anda percaya partai Anda nggak lolos. Nah, Ya, bagaimana kita tuh lihat Mbak aja. Sheryl? Bagaimana Mbak Sheryl? Kalau Anda percaya survei, artinya Anda percaya PSI tidak lolos. Itu yang kata Pak Iqbal. Nah, Anda menanggapinya kita lihat gimana? kita lihat aja nanti kursinya berapa banyak. Ya makanya bahwa Ada. survei itu saat ini kan masih ada 1,5 bulan lagi. Artinya apa? Bahwa sebenarnya survei itu bisa menggambarkan bahwa tidak akan mungkin satu putaran. Oke. Itu jelas itu. Yang akan terjadi 2 putaran, lalu 2 putaran seperti yang terjadi Oke. di DKI. Oke, sekarang saya bergeser ke Pak Patria ya. Saya bergeser ke Pak Patria. Kalau Pak Iqbal sangat percaya sekali kekuatan medsos itu begitu kuat untuk meraih suara. Bagaimana menurut pasangan 03? Ya ini sebenarnya kita coba rasional aja ya. Saya umur 40 tahun, tapi puji Tuhan sudah bisa ikut pemilu aktif itu dari 2004. 2004 itu rame siapa yang masuk media, dia yang bisa mengendalikan pemilu. 2009 juga masuk TV. Kemudian 2014 rebut-rebutan Twitter, ya kan, tulisan, blog. 2019 rebut-rebutan meme. Nah, sekarang 2024 eranya video seperti yang TikTok dan segala macam. Jadi memang itu adalah powerful tools, dan saya memang juga sepakat bahwa dari kapanpun intinya namanya medsos itu adalah interaksi. DNA-nya itu adalah interaksi. Makanya kemudian saya sampaikan bahwa tetap kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sebenarnya sudah bahasa canggihnya nih ya, crack the code soal medsos. Dari era seorang masih satu arah, Pak Ganjar tuh udah 2 arah pakai medsos dengan lapor group. Yang selama hampir sejak 2014 sampai 2023 itu 126.000 laporan masuk dan sekitar 90% itu sudah diselesaikan. Jadi intinya adalah Pak Ganjar itu justru nunjukin ke semua politisi bahwa gini loh, pakai medsos itu bukan cuma untuk keren-kerenan. Bukan untuk kampanye-kampanyean. Tetapi kalau ada problem, ada aspirasi dari rakyat, kita selesaikan di situ. Pak Mahfud juga seperti itu. Dengan segala macam laporan soal ada ordal,
Ada nepotisme, ada pungli, beliau juga tindak lanjuti segala macam. Apakah Nah, kalau memang alat ukurnya hanya urusan populer-populeran, ya nggak tahu itu strategi masing-masing ya. Tetapi kalau kami, Pak Ganjar, Pak Mahfud percaya bahwa bahkan juga di Pak Anies kalau nggak salah ada aplikasi ya yang Jakarta kan serupa menyelesaikan laporan itu kan. Ya memang harusnya medsos, teknologi digital digunakan untuk rakyat. Tapi gini, Pak Patria, apakah Anda begitu percaya bahwa pasangan Ganjar Pak Mahfud ini sudah menguasai medsos? Karena kita tahu sekarang ada lebih dari 50% generasi Z dan juga milenial ini juga masih bimbang untuk menentukan di Pilpres 2024 nanti. Jadi, kalau dari TPN Ganjar Mahfud ini kita fair aja. Semua ditanya, paslon 1, 02, 03, semuanya pasti bilang akan menguasai. Namanya juga lagi kampanye. Tetapi nanti pasti pembuktiannya itu adalah 14 Februari 2024 gitu loh. Saya bisa aja di sini mengatakan bahwa wah, kita punya matriks bla 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 dan segala macam. Bahkan kami juga sudah pakai metode survei yang lebih dari survei biasa, itu triangulasi. Baik. Tapi lebih bagus untuk pemirsa Kompas TV, di sini kita tunjukkan bahwa kalau memang kita menggunakan medsos itu bukan cuma untuk keren-kerenan atau beberapa bulan terus kemudian 5 tahun menghilang. Ya, itu yang paling penting dan itu yang akan ditunjukkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Baik, saya ke Mas Iqbal terlebih dahulu sebelum ke Mbak Sheryl. Kalau dari Pak Iqbal sendiri, sudah yakinkah bahwa Pak Anies menguasai media sosial untuk meraih suara 50% dari generasi Z dan juga generasi milenial? Ya memang kita lihat dari follower, dari banyaknya pertanyaan, tujuan dan stimulus positif. Dan yang menariknya adalah statement-statement komen-komennya itu mereka posting lagi di media sosial, di mention lagi. Artinya memang ini menunjukkan bahwa media sosial ini efektif. Karena apa? Karena generasi Z ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus disapa. Jangan jadikan mereka sebagai objek. Mereka harus terlibat dalam pesta demokrasi ini. Jadi media sosial ini saat ini menjadi salah satu rekam jejak yang tidak bisa dilupakan. Kalau dia pernah marah-marah, pernah ngamuk-ngamuk, itu akan diulang orang terus, diputar-putar terus. Ya, jadi memang media sosial ini satu sisi dia positif, tetapi satu sisi dia juga cukup kejam juga kalau kita punya rekam jejak yang buruk di media. Jadi akhirnya memang sikap, ya senyuman, perhatian ini akan direkam dan akan diputar terus oleh masyarakat, oleh netizen, karena mereka sangat melek dengan teknologi. Mbak Sheryl, Mas Gibran kan bisa dikatakan calon yang termuda dan yang bisa dikatakan mungkin paling dekat dengan generasi milenial dan juga generasi Z. Bagaimana strategi dengan media sosial ini? Apalagi tadi Anda juga disebut bahwa Pak Iqbal sempat menyebut settingan-settingan seperti itu. Oke, itu silakan aja ya. Kalau dari paslon, tim ses paslon lain mau menggiring opini seperti itu. Tapi yang saya mau garis bawahi tadi saya setuju dengan Pak Patria Ginting ya. Saya setuju bahwa sosmed itu kita bukan hanya buat gaya-gayaan, betul sekali, tapi itu adalah medium interaksi antara calon konstituen dan konstituen kepada paslon-paslonnya. Mereka ingin apa sih kira-kira ide dan gagasannya begitu ya. Makanya kami juga aktif mengkampanyekan lewat sosmed terkait visi misi. Dan saya juga setuju dengan Dr. Iqbal tadi ya yang mengatakan bahwa sosmed itu ketika kita melakukan kesalahan itu akan diulang-ulang terus. Misalnya ada yang kampanyenya bohong, ada yang kampanyenya nyalahin angin, itu akan diulang-ulang terus. Jadi kalau tadi menggunakan misalnya sosial media, saya yakin Mas Gibran juga sudah lama sekali ya sebagai wali kota, dia juga aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat sekitar Solo dan sering sekali itu langsung sangat efektif ditindaklanjuti. Sama seperti pasangan calonnya Mas Patria ya ketika misalnya Pak Ganjar yang aktif di sosmed. Jadi saya rasa gini lah, kita semua sepakat sosmed itu bagian dari media kampanye yang tetap harus digarap dan bagaimana kita secara bijak menghadirkan ya bukan cuma gaya-gayaan tapi visi misi begitu ya. Saya percaya bahwa silakan saja semua pasangan calon tim sesnya untuk saling berkreativitas, tapi memang jejak digital itu akan menjadi sesuatu judgement tertentu juga untuk para netizen gitu. Jadi kita harus bijak, terus kita harus menyebarkan hal-hal positif di sosmed. Oke, saya ke Pak Patria. Terakhir Pak Patria, kalau tadi Mbak Sheryl sempat menyebut jika melakukan kesalahan akan terekam di jejak digital. Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak khawatir akan hal itu? Singkat saja. Ya, pertama terima kasih ya. Tadi saya agak khawatir karena saya baru ngomong 2 kali, yang lainnya udah 3 atau 4. Tapi thank you Kompas TV ngasih kesempatan terakhir ke saya. Kalau soal khawatir atau enggak, kalau jadi
pelayannya rakyat kalau masih takut untuk kemudian berinteraksi dengan rakyat karena segala macam ABCDE itu berarti belum siap. Jadi kalau terlalu dilindungin banget itu saya jadi ragu bahwa apakah orang itu siap maju atau enggak. Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu nggak pernah takut, nggak pernah gentar. Yang penting kalau memang kerja untuk rakyat, makanya Pak Mahfud berani untuk ngomong di media sosial, apalagi kalau di rapat-rapatnya dengan DPR dan segala macam, beliau silakan kutip dari video-videonya segala macam, bahwa kalau dia memang mengatakan kita lawan korupsi, kita sikat korupsi, dia nggak apa-apa. Dia nggak ada kemudian perlu klarifikasi menghaluskan, karena emang niatnya emang adalah ngomong kenceng gitu kalau udah berani untuk melawan korupsi. Pak Ganjar juga, ya udah kita memang kerja untuk rakyat, kalau ada yang kritik kita terima. Makanya yang penting media sosialnya untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu memang requestnya dari anak muda untuk kita bikin terobosan melayani rakyat dari media sosial. Jadi kami yakin pemilih muda akan melihat itu yang menjadi keunggulan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Baik, terima kasih Pak Patria Ginting, Jubir TPN Ganjar Mahfud, dan juga Mbak Sheryl Tansil, Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran, dan juga Pak M. Iqbal, Jubir Timnas Amin, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas